my channel. Today we learn about procedure tag. Before that, I will give you a picture. Look at this picture. Street boba, bittersweet, and the question is, ever or just a dream? After you see the picture that I showed to you before, and if you said, wow, that is my favorite dream, wow, that is my favorite cake, it's okay guys, but have you ever think how to make it? Have you ever think how to process it? Setelah melihat gambar tadi, dan jika kita spontan berkata, oh itu minuman kesukaan aku, oh itu kue kesukaan aku, oke, saya paham. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana cara membuatnya? Pernahkah kita berpikir bagaimana prosesnya? Has any of you ever made a meal from recipe you read? You read the recipe and practice step by step how to make it. The ingredients and the step for making them are presented in the recipe. Yes, the recipe that you read is an example of procedure text, or it can be called procedural text. Apakah ada yang dari kita yang pernah membuat makanan dari resep yang pernah kita baca? Kita membaca resep dan mempraktekkannya step demi step. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Bahan dan langkah-langkah membuatnya disajikan di dalam resep tersebut. Ya, resep yang kita baca merupakan contoh dari procedure text. Look at this picture. This picture with the title How to Make Gulai Cincang. Well, I will give a real example in the material that we will discuss. The picture that I showed to you before, that is me. You can see this on my YouTube channel. I love cooking, and I share recipe with viewers. I explain in detail to viewer how to make something that I make, and I explain about the step of it. So we call it by making something or procedure text. Baiklah, saya akan berikan contoh yang nyata untuk materi yang akan kita diskusikan. Gambar yang tadi saya perlihatkan adalah saya. Anda bisa melihatnya di channel saya. Saya suka memasak, dan saya berbagi resep kepada pemirsa. Saya jelaskan secara rinci kepada pemirsa bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, sesuatu yang saya buat dan sesuatu yang saya jelaskan kepada pemirsa bagaimana langkah-langkah membuatnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan cara membuat sesuatu, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan procedure text. Now, let's see the definition of procedure text. The first, procedure text is a piece of the text that gives us instruction for doing something.
The next is procedure text, the text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action of steps. Remember, procedure text starts with how to blah blah blah. Sekarang kita lihat pengertian dari procedure text. Procedure text adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu itu dicapai sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang benar. Biasanya, procedure text ini dimulai dengan kata cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Now, let's see the purpose of procedure text. The first one, the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the readers to achieve the goal. The second one, the communicative purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action of step. Sekarang kita lihat tujuan dari procedure text itu apa. Yang pertama, tujuan sosial dari procedure text itu adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui urutan dan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, tujuan komunikatif dari procedure text ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah dengan urut. Now, let's see language feature of procedure text. Look at procedure text using simple present tense with the characteristic text procedure usually using the formula subject plus verb 1 and then temporal conjunction. Using temporal conjunction, for example, first, then, next, after that. Next, imperative. Imperative or command from. And then, conjunction. Using conjunction to sequence activities, for example, then, while, and so on. And then verb action, using the verb action, for example, make, take, boil, cook. And then adverb, use adverbs to state detail of time, place, accurate method. For example,
for 5 minutes, 2 hours, and so on. And then using adverb to express a stage or sequence. For example, the fifth, the second, the third, the last, and etc. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari procedure text itu adalah biasanya procedure text itu menggunakan tensi simple present dengan rumusnya subjek ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian biasanya procedure text itu berbentuk perintah. Kemudian menggunakan action verb. Contohnya make, how to make something, how to take something. Ya, kemudian ada boil, kemudian cook, how to cook something. Kemudian menggunakan temporal conjunction. Contohnya first, then, next, after that. Kemudian menggunakan conjunction atau kata penghubung ya untuk mengurutkan kegiatan. Ya, misalnya then, while, dan sebagainya. Kemudian menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, ya, tempat yang akurat. Kemudian berapa menit, misalnya 5 menit atau selama 2 jam dan sebagainya. Kemudian menggunakan adverb sequence, tahapannya, misalnya the first, kemudian the second, the third, the last, dan sebagainya. Kemudian ada menggunakan action di sini, ya tadi udah dijelaskan ada make, take, boil, cook, dan sebagainya. Now, let's see the generic structure of procedure text. There are 4 kinds of generic structure procedure text. The first one, the goal of activity. The second one is any material needed for procedure. The next one, steps to achieve the goal. The last one, conclusion or result. Now, let's see one by one. We come to the goal of activity. It means that explain what will be created or achieved through a series of steps that will be explained in the next paragraph so that the readers doesn't misunderstand what is being said. Example, how to make spaghetti. The next one is about any material needed for procedure. After the readers knows what something will be made or achieved,
describe the materials that must be prepared or needed so that something can be achieved properly. So, make sure all the ingredients or material are complete before starting to make it. Example, the material to cook omelette are egg, onion, vegetable oil, and so on. The next steps to achieve the goal. If the material needed are complete, then they are taught the steps that must be done in a coherent or sequential manner. So, in this section, the writer must explain in order. The last one is conclusion or result. Is the result of series of steps that have been taken. Sekarang kita lihat struktur umum dari procedure text. Yang pertama, tentang the goal of activity. Pada bagian ini menjelaskan tentang apa yang akan dibuat atau dicapai melalui serangkaian langkah yang akan dijelaskan pada paragraf berikutnya, sehingga pembaca tidak salah paham tentang apa yang sedang dibicarakan. Kemudian, any material needed for procedure. Setelah pembaca mengetahui sesuatu apa yang akan dibuat atau dicapai, kemudian dijelaskan materi atau bahan-bahan yang harus dipersiapkan atau dibutuhkan agar sesuatu tersebut dapat dicapai dengan baik. Jadi, pastikan semua bahan atau materi sudah lengkap sebelum mulai membuatnya. Next, steps to achieve the goal. Jika bahan-bahan atau materi yang dibutuhkan sudah lengkap, barulah diberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara runtut atau secara urut. Jadi pada bagian ini, penulis harus menjelaskannya secara urut dan tidak boleh loncat-loncat atau acak. Kemudian, the last conclusion atau resultnya, ini merupakan kesimpulan hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Now, let's see types of procedure text. Here are three types of procedure text. The first one is instruction procedural text. The second one is tips, something like suggestion. The last one, the steps and what you need for making that food. We come to the first. A procedure text which is used to instruct someone. For example, how to use a computer, how to use a telephone, and etc. How to make procedural text. A procedure text which is similar to instruction text, but this text is more used to making something like foods and drinks. Example, how to make donut, how to make a plate of fried rice, and etc. The next one is tips, something like suggestion, which is taught to help someone problems. Example, 10 tips to help you become smarter, used for helping someone become smarter. The last one is the steps and what you need for making that food. You will know how to make that food. Sekarang kita lihat tipe dari procedure text ini. Tadi ada
instruction procedural text. Text procedure instruksi. Text procedure yang digunakan untuk menginstruksikan seseorang. Contohnya, bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana cara menggunakan telepon. Kemudian, teks yang mirip dengan teks instruksi, bagaimana cara membuatnya. Teks ini lebih banyak digunakan untuk membuat sesuatu, seperti bagaimana cara membuat minuman dan makanan. Contohnya, bagaimana cara membuat donat, bagaimana cara membuat sepiring nasi goreng, dan sebagainya. Kemudian, tips something like suggestion. Tips sesuatu seperti suggestion atau saran yang digunakan untuk membantu masalah seseorang. Misalnya kita berikan 10 cara bagaimana seseorang untuk menjadi pintar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, the steps and what you need for making that food. Ya, di sini digunakan atau langkah-langkah apa yang akan kita butuhkan untuk membuat makanan tersebut, sehingga kita tahu bagaimana cara membuat makanan yang akan kita buat. Look at the example of procedure text. How to connect a wireless mouse. The first, plug in your mouse reserve to your computer USB port. Then the mouse driver will automatically be installed to detect the wireless mouse. Second, make sure that your mouse has batteries or is charged. To do this, flip the mouse over and remove the battery compartment cover. Third, turn on your mouse. Usually, the on or off switch is on the back of the mouse. Finally, your wireless mouse is ready to use. Nah, sekarang kita lihat contoh dari text procedure. Kita lihat bagaimana cara how to connect a wireless mouse, cara menghubungkan mouse nirkabel. Yang pertama, dia ada urutannya tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada pertama, ada kedua, ada langkah ketiga, ada langkah selanjutnya atau terakhir kalau cuma itu sampai langkahnya 4. Kita lihat yang pertama. Tancapkan receiver mouse ke port USB komputer kita. Kemudian driver mouse-nya akan terinstall secara otomatis untuk mendeteksi mouse nirkabelnya. Kemudian yang kedua, pastikan mouse kita memiliki baterai atau terisi. Untuk melakukan ini, balikkan mouse-nya dan lepaskan penutup baterainya. Kemudian langkah yang ketiga, nyalakan mouse-nya. Biasanya tombol on off-nya ada di bagian belakang mouse-nya. Dan langkah kita yang terakhir adalah di sini. Setelah semua kita lakukan langkah-langkah yang 3 ini, mouse nirkabel kita siap untuk digunakan.
That is my explanation about procedure text. See you next time. Thank you.